Hari ini adalah pertemuan ke-8 kita. Kita akan membahas tentang segi banyak dan keliling bangun datar. Nah, kita review kembali ya, Nana. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak segi banyak itu apa? Segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, misalkan saja, nah, ini adalah garis yang pertama. Dilanjutkan garis yang ini. Kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak perhatikan bangun ini. Ini adalah bangun datar segi 4 atau persegi panjang. Ini termasuk segi banyak karena dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis ini, nah, bentuknya adalah garis lurus. Dan ini adalah tertutup dari ujung ke ujung menempel seperti ini. Nah, ini adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, coba anak perhatikan contoh yang kedua. Nah, ini ada ruas garis yang dihubungkan, tetapi bentuknya hanya seperti ini. Berarti tandanya bangun datar ini dibatasi oleh ruas garis tetapi tidak tertutup. Maka bangun datar yang kedua ini bukan termasuk segi banyak. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada ruas garis yang terbentuk. Nah, ruas garis ini membatasi bangun datar dan tertutup. Maka bangun yang ketiga ini adalah segi banyak. Nah, di sini Bu Fitri memiliki beberapa contoh bangun-bangun. Nah, coba anak-anak coba tebak. Nah, ini termasuk segi banyak atau bukan ya? Coba Bu Fitri akan menunjuk salah satu dari teman kalian untuk menjawab soal tersebut ya. Coba Bu Fitri mau menunjuk Mas Dante. Silahkan Mas Dante membuka. Mas Dante, disilahkan untuk Mas Dante membuka mikrofonnya. Nah, coba Mas Dante, untuk bangun yang Bu Fitri tandai dengan garis merah ini, apakah termasuk segi banyak atau bukan? Mas Dante? Oke, berarti kita lempar ke teman yang lain ya. Adakah teman-teman yang tahu bangun yang Bu Fitri beri batasi garis merah ini apakah segi banyak atau Saya, Bu. bukan? Bukan. Bukan, Bu. Bukan. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan. Nah, atas nama siapa yang menjawab tadi? Bukan, Bu. Coba salah satu. Alif, Bu. Alif. Alif dulu. Alif dulu tadi, Bu. Nah, coba anak-anak tahu nggak alasannya kenapa kok ini dikatakan bukan segi banyak? Soalnya ada belum yang lengkung. Iya, benar. Karena di bangun ini ada garis yang tidak lurus atau garis lengkung. Nanti coba ketika anak-anak mau menjawab, coba anak-anak menyebutkan namanya juga ya, biar Bu Fitri tahu siapa yang menjawab. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Yuk, berarti ini adalah bukan segi banyak. Yang segi banyak Bu Fitri tandai dengan tanda centang dan bukan segi banyak Bu Fitri tandai dengan tanda silang. Oke. Kita lanjutkan. Bangun yang di bawahnya ini. Nah, ini termasuk segi banyak atau bukan? Coba Bu Fitri tanya Mas Zaid Baihaqi.
Segi banyak atau bukan, Mas Zaid? Bukan. Nah, kira-kira alasannya apa, Mas Zaid? Coba anak-anak yang lain yang tidak menjawab pertanyaan bisa mematikan kembali mikrofonnya, Gina. Mas Zaid, kira-kira tahu enggak alasannya kenapa bangun ini dikatakan bukan segi banyak? Atau ada teman-teman lain yang bisa membantu menjawab? Kira-kira alasannya apa ya? Bu. Bukan, Bu. Ya, kenapa? Bukan, Bu. Coba kita perhatikan, bangun di bawahnya ini hampir sama dengan bangun yang di atasnya, yaitu ada garis lengkung, bukan garis lurus. Sehingga bangun ini bukan segi banyak. Yuk kita lanjutkan untuk bangun yang sekarang ini. Nah, coba Bu Fitri ingin Mbak Anandita untuk menjawab yang bangun ini. Apakah bangun ini segi banyak atau bukan? Bukan, Bu. Iya, Bu. Bukan. Nah, kira-kira alasannya apa? Bukan. Iya, Bu. Iya kan ini. Iya. Bukan atau segi banyak? Segi banyak. Segi banyak. Alasannya apa, Nak? Banyak sisinya, Bu. Apa? Lurusnya. Garis lurus, Bu. Coba suaranya lebih dikeraskan, Nak. Garis lurus dan banyak sisinya, Bu. Iya, karena semuanya ini sisinya garis lurus dan tertutup. Berarti bangun ini adalah bangun segi banyak. Ya. Kita lanjutkan untuk gambar yang ini. Gambar trapesium. Coba Bu Fitri menunjuk Mbak Rasya. Apa Mas Rasya ya ini ya? Coba Rasya Kinan, coba jawab untuk yang bangun trapesium ini. Apakah segi banyak atau bukan? Ya. Gimana, Nak? Apakah segi banyak atau bukan? Ya. Iya, benar, segi banyak. Kira-kira anak-anak tahu nggak alasannya, Mbak Rasya Kainan? Tutup soalnya. Mbak Rasya Kainan? Tertutup. Iya, karena dibatasi luas garis dan tertutup. Benar ya, dia segi banyak. Kita lanjutkan untuk bangun di bawahnya ini. Coba Mas Ahmad Fadila. Nah, bangun ini termasuk segi banyak atau bukan? Iya. Iya, coba alasannya apa? Karena tertutup Dan dan ada sisi.
Iya, sisi yang berbentuk ruas garis. Oke, jadi harus benar-benar dibatasi oleh ruas garis dan tertutup. Ini termasuk segi banyak. Coba bangun yang terakhir ini. Coba Mbak Almira Julia. Termasuk segi banyak atau bukan? Mbak Almira, Segi banyak. segi banyak. Alasannya apa, nak? Bukan, Bu. Gimana alasannya Mbak Almira? Karena tertutup. Karena tertutup. Nah, coba teman-teman yang lain, apakah jawabannya benar segi banyak? Salah, Bu. Salah. Salah. Yang benar gimana? Salah. Adalah lurus. Salah. Salah. Iya, Bu. Salah. Benar. Ya, ini bukan segi banyak. Karena di sini ada garis lengkung. Nah, di pojoknya ini ada garis lengkung. Lengkung. Meskipun bentuknya bangunnya tertutup, tetapi ada garis lengkung, berarti ini bukan segi banyak. Banyak. Nah, coba dari anak-anak yang sudah menjawab dari soal-soal bangun ini, jika tadi jawabannya masih salah, coba belajar lagi, nggih. Apa, Bu? Jadi Bu Fitri simpulkan lagi, dikatakan segi banyak jika ada ruas garis berbentuk garis lurus. Oke, garisnya lurus dan tertutup. Seperti contoh yang pertama ini. Oke, garis lurus dan tertutup. Ini garis lurus benar, tetapi tidak tertutup. Makanya bukan segi banyak. Bangun yang terakhir ini benar tertutup, tetapi ada sisi lengkung. Maka bukan segi banyak. Nah, ada pertanyaan anak-anak dari beberapa bangun ini? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi selanjutnya. Alah, kau jawab sih. Iya, Lip. Belajar itu harus, Lip. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisi. Coba untuk bangun yang pertama ini, di sini ada 3 sisi. 1, 2, 3. Dan sudutnya ada 1, 2, 3. Berarti bangun yang pertama kita katakan sebagai segitiga. Sisinya ada 3, sudutnya ada 3. Kita lihat bangun yang kedua. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Maka bangun kedua dikatakan segi 4. Nah, sisinya ada 4, sudutnya ada 4, deh. Bangun yang ketiga, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bangun yang ketiga ini adalah segi 6. Nah, di sini mohon maaf anak-anak, Bu Fitri salah menuliskan. Oke, ini sisinya ada 6. Sudutnya juga ada 6. Terus kita coba lihat bangun yang keempat. Kita hitung berapa sisinya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita coba hitung sudutnya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sisinya ada 12 dan sudutnya ada 12. Maka bangun yang keempat kita nama segi 12. Nah, mohon maaf anak-anak G, Bu Fitri di sini ada salah tulis. Sisinya ada 12 dan sudutnya ada 12. Nah, coba anak-anak perhatikan dari bangun 1 sampai 4. Kira-kira selain jumlah sisi dan sudutnya sama jumlahnya, kira-kira harus seperti apa juga ya? Nah, coba anak-anak lihat, ukuran dari garisnya harus berukuran sama. Nah, di sini harus sama panjang. Oke. Berarti selain jumlah dan sudutnya sama, jumlah banyak sisi dan jumlah banyak sudutnya sama, harus ukuran garisnya juga sama. Pertemuan kemarin yang keenam, segi banyak jenisnya ada berapa ya? Coba Mas Fadil, jenis segi banyak ada berapa Mas Fadil? Ada segitiga, persegi 4, segi 5, segi 12. Segi 12. Nah, itu nama segi banyaknya atau jenis segi banyak Mas Fadil? Apa? Nah, kira-kira itu nama segi banyak atau jenis segi banyak? Nah, kira-kira yang apa itu? Nama segi banyak. Nama segi banyak. Coba kalau jenisnya, jenis segi banyak. Di pertemuan 6 kemarin ada jenis apa saja, nggih? Ingat enggak? Gak boleh ngomong. Coba Bu Fitri lempar ke teman yang lain, nggih. Ya, Coba Mbak Kinanti. lupa. Coba ingat enggak jenis segi banyak itu ada berapa? Ada 2, Bu Fitri. Ada 2. Apa saja, Nak? Diagonal dan vertikal. Diagonal dan vertikal. Iya. Nah, coba Bu Fitri tanya ke teman-teman yang lain. Benar enggak jenis segi banyak itu diagonal dan vertikal? Coba Mas Vino. Tahu enggak jenis segi banyak itu yang apa? Beraturan tidak beraturan. Iya, benar. Jenis segi banyak ada 2. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Coba untuk segi banyak yang beraturan, Mas Vino ingat enggak yang seperti apa? Tiga. Yang seperti apa? Tiga dan persegi.
Coba suaranya agak dikeraskan sedikit Mas Vino, biar teman-temannya dengar. Segitiga dan persegi. Ya, coba. Segi banyak beraturan itu semua sisinya sama panjang dan semua sudut sama besar. Jadi, jika ada bangun datar dan semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar, nah itu namanya segi banyak beraturan. Nah, seperti di bangun-bangun sebelumnya tadi, bangun 1 sampai 4, segi 3, segi 4, segi 6, dan segi 12 yang sudah kita bahas tadi, itu termasuk segi banyak beraturan. Karena sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, Mas Vino, kira-kira kalau yang segi banyak tidak beraturan yang gimana? Atau coba Bu Fitri lempar ke teman yang lain. Coba Mbak Neila Ratmanaya. Nah, segi banyak tidak beraturannya seperti apa Mbak Neila? Mbak Neila, segi banyak tidak beraturan. Nah, cirinya gimana ya Mbak Neila? Pak Isbu. Siapa? Pak Isbu. Iya, coba Mas Faiz. Seperti apa, Mas? Semua sisi tidak sama panjang dan semua sudut tidak sama. Genjeng. Genjang. Nggih, benar jawabannya. Sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Contohnya itu bro. Nah, bangun jajar genjang itu bukan segi banyak beraturan atau bisa kita katakan segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini misalkan Bu Fitri punya jajar genjang, ya. Anggap saja ini semuanya adalah garis lurus. Sisi yang ini tidak sama dengan yang di sini, nggih. Terus sudutnya ini tidak sama. Jadi jajar genjang dikatakan segi banyak tidak beraturan. Langsung saja kita lanjutkan, nggih. Di sini ada beberapa bangun. Akan kita sebutkan jenisnya, apakah beraturan atau tidak beraturan. Nanti yang beraturan, Bu Fitri berikan tanda centang. Dan tidak beraturan, Bu Fitri berikan tanda silang. Yang pertama beraturan Bu. Coba untuk Mbak Nabila. Bangun yang pertama ini dikatakan sebagai segi banyak beraturan atau tidak beraturan, nggih? Mbak Nabila. Atau ada teman-teman yang lain yang mau membantu menjawab untuk soal yang pertama ini? Beraturan. Beraturan. Jawabannya benar. Di sini sisinya sama panjang. Karena semua Kira-kira sudutnya gimana, anak?
Oh, karena Oke, sudutnya sama besar. Jadi bangun yang pertama adalah segi banyak beraturan. Coba Mas Farhan, bangun yang kedua ini dikatakan bangun segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan? tidak beraturan, Bu. Alasannya kenapa, Nak? Tidak beraturan, Bu, tidak beraturan. Karena G, alasannya kenapa? sama panjang, Bu. Di sini itu, Bu. Panjang. Di bawah itu panjang. G, terus. Nafas kecil, Bu. Sisinya tidak sama panjang. Terus sudutnya gimana, Nak? Mas Farhan? Sudutnya tidak sama besar. G, sudutnya tidak sama besar. Jadi bangun yang kedua bangun yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Kita lanjutkan bangun yang ketiga. Coba ada yang ingin menjawab soal nomor 3? Saya, Bu. Siapa namanya, Nak? Saya, Bu. Namanya siapa? Oke, coba bangun yang ketiga. Termasuk segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan, Nak? Coba salah satu namanya siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oke, namanya siapa, Nak? Coba Mbak Almira. Kata teman-teman tadi ini segi banyak beraturan. Alasannya apa, Mbak Almira? Sisinya sama. Terus? Sudutnya sama besar. Oke, sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Berarti ini segi banyak beraturan. Lanjut untuk soal yang keempat. Coba Mas Arfa, bangun keempat ini segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Beraturan. Tidak Beraturan, Bu. Nggak beraturan, Bu. tidak Tidak beraturan. Alasannya apa, Nak? karena tidak sama panjang, Bu, sisinya, Bu. Oke, terus. Terus sudutnya nggak sama besar. Oke, sudutnya tidak sama besar dan sisinya tidak sama panjang. Bangun keempat, segi banyak tidak beraturan. Yuk kita lanjutkan bangun yang kelima. Coba Mbak Sabko Kirana. Bangun kelima ini segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan? Tidak, Bu. Tidak beraturan. Oke, tidak Tidak beraturan. beraturan. Alasannya apa? Alasannya apa, Mbak Sabiko? Karena sisinya karena sisinya ada 4. Karena sisinya ada 4. Sisinya tidak sama panjang. Oke, sisinya tidak sama panjang. Terus sudutnya gimana, Nak? Ini sudutnya ada besar, tidak sama besar. Oke, sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar. Berarti segi banyak tidak beraturan. Coba untuk ketiga bangun ini, coba Bu Fitri yang jawab, nggih. Untuk bangun yang keenam, ini adalah segi banyak beraturan. Karena sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Terus bangun yang ini adalah
Segi banyak tidak beraturan. Karena sisinya, kalau kita lihat meskipun sepertinya sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar. Maka ini segi banyak tidak beraturan. Terus bangun yang ke-8. Sisinya kita lihat sama panjang dan sudutnya sama besar. Berarti bangun yang ke-8 ini adalah segi banyak beraturan.